Perkenalkan, nama saya Simon Perez Silalai, NIM 620-321-0041, kelas IKOR B 2020, Fakultas Ilmu Keluargaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah, farmakologi, dasar-dasar farmakologi, farmakokinetik, farmakodinamika. Dimulai dari sejarah farmakologi, dibagi menjadi dua periode, yaitu periode kuno dan periode modern. Periode kuno sebelum tahun 1700 ditandai dengan observasi empirik penggunaan obat dapat dilihat di materi medika. Catatan tertua dijumpai pada pengobatan Cina dan Mesir. Tokoh-tokoh yang berperan yaitu Claudius Galen, Theophrastus von H, dan Jacob Welper melakukan eksperimen kepada hewan mengenai farmakologi. Yang kedua, periode modern dimulai pada abad 18-19, mulai dilakukan penelitian eksperimental tentang perkembangan obat, tempat dan cara kerja obat pada tingkat organ dan jaringan. Rudolf Buchan mendirikan The Wyss Institute of Pharmacology di University of Dorpat. Oswald bersama seorang internis, Bernhard, menerbitkan jurnal pertama farmakologi. Tahun 1950-an ditemukan kloranfenikol dapat menyebabkan anemia amplatis. Tahun 1952 pertama kali diterbitkan buku tentang efek samping obat. Tahun 1960 dimulai program MESO, Monitoring Efek Samping Obat. Tahun 1961 bencana thalidomid hipnotis tanpa efek samping dibandingkan golongannya, namun ternyata menyebabkan cacat janin. Tahun 1962 diperketat harus dilakukannya uji toksikologi sebelum diuji pada manusia. Setelah itu, tahun 1970-an hingga 1990-an mulai banyak dilaporkan kasus efek samping obat yang sudah lama beredar. Tahun 1970-an, glioquinol dilaporkan menyebabkan neuropati subakut mielooptik. Tahun 1990-an dimulai penggunaan farmakoepidemiologi untuk mempelajari efek obat yang menguntungkan, aplikasi ekonomi kesehatan untuk studi efek obat, studi kualitas hidup, dan lain-lainnya. Studi farmakoepidemiologi semakin berkembang dan pada tahun 1996 dikeluarkanlah Guidelines for Good Epidemiology Practice for Drug. Dan sekarang saya akan menjelaskan dasar farmakologi. Farmakologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari interaksi obat dengan konstituen atau unsur pokok tubuh untuk menghasilkan efek terapi. Terapeutik atau farmakologi mencakup semua ilmu pengetahuan tentang sejarah, sumber, sifat-sifat fisik dan kimia, komposisi, efek-efek biokimia dan fisiologi, mekanisme kerja, absorpsi, biotransformasi, ekskresi, penggunaan terapi, dan penggunaan lain-lainnya dari obat. Beraneka ragam obat-obatan yang telah ada sejak zaman dahulu. Farmakologi dibagi menjadi dua bidang khusus, yaitu farmakokinetik dan farmakodinamik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang farmakokinetik. Farmakokinetik mencakup empat proses, yaitu proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Metabolisme atau biotransformasi dan ekskresi bentuk utuh atau bentuk aktif merupakan proses eliminasi obat. Proses pertama yaitu absorpsi. Absorpsi merupakan proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam darah. Bergantung pada cara pemberiannya. Tempat pemberian obat adalah saluran cerna, mulut sampai rektum, kulit, paru, otot, dan lain-lainnya. Penting adalah cara pemberian obat per oral. Dengan cara ini, tempat absorpsi utama adalah usus.
Usus halus karena memiliki permukaan absorpsi yang sangat luas. Yang diserap oleh usus halus ditransport ke heifer sebelum beredar ke seluruh tubuh. Heifer metabolisme banyak obat sebelum masuk ke sirkulasi. Hal ini yang disebut dengan efek fishfast. Metabolisme heifer dapat menyebabkan obat menjadi inaktif sehingga menurunkan jumlah obat yang sampai ke sirkulasi sistemik. Jadi dosis obat yang diberikan harus banyak. Kedua, distribusi. Distribusi obat adalah proses obat diantarkan dari sirkulasi sistemik ke jaringan dan cairan tubuh, meliputi cairan darah, permeabilitas kapiler, dan ikatan kovalen. Ketiga, metabolisme. Metabolisme atau biotransformasi obat adalah proses tubuh merubah komposisi obat sehingga menjadi lebih larut air untuk dapat dibuang keluar tubuh. Obat dapat dimetabolisme menjadi beberapa cara, yaitu metabolisme inaktif, kemudian diekskresikan, dan metabolisme aktif yang memiliki kerja farmakologi tersendiri, dan di metabolisme lanjutan. Keempat, ekskresi. Ekskresi obat artinya eliminasi obat dari tubuh. Sebagian besar obat dibuang dari tubuh oleh ginjal dan melalui urin. Obat juga dapat dibuang melalui paru-paru, eksokrin atau keringat, ludah, payudara, kulit, dan traktus intestinal. Hal-hal lain yang terkait farmakokinetik meliputi waktu paruh, absorpsi. Hal-hal lain yang berkaitan dengan farmakokinetik yaitu tentang waktu paruh, onset, puncak, dan durasi. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan sehingga setengah dari obat dibuang dari tubuh. Faktor yang mempengaruhi waktu paruh adalah absorpsi, metabolisme, dan ekskresi. Onset adalah waktu dari saat obat diberikan hingga obat terasa kerjanya. Puncak adalah setelah tubuh menyerap semakin banyak obat, maka konsentrasinya di dalam tubuh semakin meningkat. Durasi adalah kerja lama obat menghasilkan suatu efek terapi. Yang khusus kedua yaitu farmakodinamik. Farmakodinamik adalah salah satu subdisiplin farmakologi yang mempelajari efek biokimiawi dan fisiologi obat, serta mekanisme kerjanya. Tujuannya mempelajari farmakodinamik adalah untuk meneliti efek utama obat, mengetahui interaksi obat dengan sel, dan mengetahui urutan peristiwa serta spektrum efek dan respon yang terjadi. Yang pertama, mekanisme kerja obat. Kebanyakan obat menimbulkan efek melalui interaksi dengan reseptor pada sel organis. Interaksi dengan reseptor dapat menimbulkan perubahan dan biokimiawi yang merupakan respon khas dari obat tersebut. Obat yang efeknya menyerupai senyawa endogen disebut agonis. Obat yang tidak mempunyai aktivitas intrinsik sehingga menimbulkan efek dengan menghambat kerja suatu agonis disebut antagonis. Yang kedua, reseptor obat. Protein merupakan reseptor obat yang paling penting. Asam nukleat juga dapat merupakan reseptor obat yang penting. Misalnya untuk sitotastik. Ikatan obat. Reseptor dapat berupa ikatan ion, hidrogen, hidrofonik, van der Waals, atau kovalen. Perubahan kecil dalam molekul obat, misalnya perubahan stereoisomer, dapat menimbulkan perubahan besar dalam sifat farmakologinya. Ketiga, transmisi sinyal biologis. Pengantaran sinyal biologis adalah proses yang menyebabkan suatu substansi ekstraseluler dan yang menimbulkan respons seluler fisiologis yang spesifik. Reseptor yang terdapat di permukaan sel terdiri atas reseptor dalam bentuk enzim. Reseptor tidak hanya berfungsi dalam pengaturan fisiologis dan biokimia, tetapi juga diatur atau dipengaruhi oleh mekanisme homeostatik lain. Bila suatu sel
Bila suatu sel dirangsang oleh agonisnya secara terus-menerus, maka akan menjadi desentiasi yang menyebabkan efek perangsangan. Keempat, interaksi obat reseptor. Ikatan antara obat dengan reseptor biasanya terdiri dari berbagai ikatan lemah atau ikatan ion hidrofilik. Mirip ikatan antara substrat dengan enzim dan jarang terjadi ikatan kovalen. Demikian materi farmakologi yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.